mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya konflik yang terjadi di belahan dunia lain bisa bikin pemerintah kita di sini harus mengencangkan ikat pinggang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah rencana besar yang dampaknya bisa terasa ke kita semua. Ini dia pertanyaan intinya. Apa yang terjadi ribuan kilometer dari sini ternyata punya efek langsung yang bisa memicu perubahan besar-besaran di anggaran negara kita. Dan tekanan global inilah yang jadi alasan utama di balik semua langkah yang akan kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pemicunya, yaitu tekanan global. Terus kita bongkar cetak biru penghematannya. Kita juga bakal lihat siapa yang pertama kali kena potong, gimana cara kerja birokrasi diperketat, dan yang paling penting, kemana semua uang hasil penghematan ini akan dialirkan. Jadi, kenapa sih harus sekarang? Sumber yang kita telaah menunjuk efek memanasnya perang dunia sebagai pemicu utamanya. Artinya, pemerintah sepertinya melihat ada resiko guncangan ekonomi global, kayak naiknya harga energi dan pangan, dan merasa perlu membangun benteng pertahanan ekonomi dari dalam sebelum badainya benar-benar datang. Dan responsnya ini bukan cuma sekedar tambal sulam anggaran biasa loh. Ini adalah sebuah strategi yang komprehensif banget yang dirancang untuk merombak total cara pemerintah membelanjakan uang. Sentuhannya kemana-mana, dari fasilitas pejabat sampai layanan publik. Baik, ayo kita bedah langsung cetak birunya. Di pos-pos mana saja tepatnya pemerintah bakal melakukan pemangkasan anggaran? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Uangnya bakal datang dari mana? Rencananya itu sangat spesifik, dan yang unik, pemotongan ini justru dimulai dari puncak pimpinan. Betul, langkah pertamanya memotong dari atas. Rencana ini menyasar langsung ke gaji para pejabat tinggi. Ini sebuah langkah simbolis yang kuat banget kan? Logikanya menarik banget nih. Rencananya adalah mengurangi gaji para menteri dan juga anggota DPR. Jadi para pemimpin diminta berkorban lebih dulu. Uniknya, dana yang terkumpul itu bukan kembali ke kas negara, tapi secara spesifik dialokasikan langsung untuk membantu masyarakat yang paling rentan. Oke, setelah gaji pimpinan, target penghematan berikutnya adalah lemak dalam operasional pemerintahan. Disinilah perubahannya bakal paling terasa di kerja birokrasi sehari-hari. Dan cakupannya luar biasa luas. Mulai dari pemotongan BBM, mengandangkan mobil dinas, pembekuan total belanja barang, larangan perjalanan dan pesta, sampai memindahkan seluruh pendidikan tinggi ke sistem online. Wah, ini sih perombakan total namanya. Coba kita fokus ke satu angka ini, 60%. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Itulah jumlah kendaraan pemerintah yang wajib diparkir alias nggak boleh dipakai setiap saat. Coba bayangkan dampaknya ke mobilitas pegawai dan jalannya layanan publik. Ini bukan cuma anjuran loh, tapi sebuah kewajiban. Poin kuncinya, menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan. Adalah pembekuan total. Jadi nggak ada lagi tuh pembelian AC atau mobil baru, semua perjalanan dinas ke luar negeri, semua acara seremonial yang boros anggaran, itu semua dihentikan total sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Keran belanjanya benar-benar ditutup rapat. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Bahkan sektor pendidikan pun ikut ambil bagian. Usulannya adalah semua universitas dan institusi pendidikan tinggi pindah sepenuhnya ke sistem pembelajaran online. Tujuannya, ya untuk memangkas biaya operasional gedung dan fasilitas. Nah, setelah melihat semua pemotongan yang drastis ini, kita sampai di bagian paling penting. Sebetulnya, untuk apa sih semua ini dilakukan? Siapa yang jadi tujuan akhir dari semua pengorbanan ini? Tujuannya diungkapkan dengan sangat jelas. Sumber kami menyatakan bahwa setiap rupiah yang dihemat, baik itu dari gaji pejabat sampai biaya operasional, bakal disalurkan langsung untuk membantu kelompok yang paling rentan. Ini seperti upaya membangun jaring pengamanan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Rencananya sangat ambisius. Tujuannya juga mulia.
Tapi, di tengah jalan yang pastinya nggak akan mudah, apakah pengorbanan sebesar ini benar-benar akan cukup untuk melindungi mereka yang paling membutuhkan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.